Suatu ekonomi tidak menghalangkan semangat orang tua untuk membiayai anaknya dalam menempuh pendidikan, bahkan bisa sampai ke jenjang universitas tinggi di luar negeri. Yang terpenting semangat anak dan orang tua dalam menggapai apa yang dicita-citakan. Film ini berjudul Mars, Mimpi Ananda Rai Semesta, yang dirilis pada tahun 2016 yang diperankan oleh Kinaryosi sebagai Tupon, Acha Septriansa sebagai Sekar Palupi, dan Chelsea Riansi sebagai Sekar Palupi kecil. Bagaimana alur cerita filmnya? Langsung saja kita masuk. Di awal film kita diperlihatkan dengan suatu ibu kota yang megah dan tempat ini berada di luar negeri, yaitu di Oxford, Inggris, di mana ibu kota ini terdapat suatu universitas ternama. Dan pada film ini memperlihatkan seorang mahasiswi yang sedang berpidato di hadapan seluruh dosen dan mahasiswa dalam acara wisuda kampus. Dan mahasiswi tersebut seorang mahasiswi terbaik dan berprestasi. Dia mengatakan dalam pidatonya bahwasanya siapa yang paling tahu tentang makna pendidikan, dan dia menjawab adalah ibunya. Ibunya bagaikan cahaya dari galaksi ketujuh yang menerangi jiwanya bagaikan cahaya abadi. Ibunya yang terus memberi semangat dan banting tulang dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Ibunya selalu yakin bahwa dia bisa meraih cita-citanya dengan ilmunya. Dan film pun dimulai. Film menceritakan suatu sejarah bagaimana seorang anak yang tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Tandus Gunung Kidul, yang desanya masih minim akan pentingnya pendidikan dan masyarakatnya yang masih kental dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Dan ini adalah pemeran Khalid Asadil Alam, berperan sebagai Ustadz Adil. Dia beristighfar melihat warga yang masih menyembah pohon. Dan ini adalah Tengku Rifnu Lukana sebagai Surip, ayah Sekar Palupi. Dia berbicara kepada Sekar bahwa dia akan berangkat kerja keluar kota supaya Sekar bisa sekolah. Dan ini adalah Sekar kecil. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak ingin sekolah. Sekar tidak ingin pisah dari ayahnya. Kemudian ayahnya menjawab, dia akan berjanji setelah dia pulang dari kerja, dia akan menemani Sekar lagi. Keesokan harinya, Sekar dan ibunya bersama kambingnya pergi ke pasar untuk menjual kambingnya, yang mana uang hasil penjualan kambing tadi dibelikan seragam sekolah oleh ibunya Sekar. Di malam hari, Ustadz Ali memberikan pengajian ilmu agama kepada sebagian warga Gunung Kidul. Beliau menyampaikan akan pentingnya pendidikan, akan pentingnya ilmu agama dan pengetahuan. Keesokan harinya, Sekar dan ibunya bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Setelah Sekar memakai seragam sekolah, begitu terharunya ibu Sekar melihat Sekar yang sudah siap untuk sekolah. Setelah tiba di sekolah, ternyata sekolah masih sepi. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya datang salah satu dewan guru ke sekolah tersebut. Bapak tersebut menanyakan kepada Ibu Topon, sudah sejak kapan berada di sekolah tersebut? Ibu Topan menjawab dia sudah berada di sekolah tersebut sudah sejak matahari muncul. Bapak tersebut menjelaskan kepada Ibu Topon bahwa pendaftaran sekolah akan dibuka minggu depan. Setelah mendengar hal itu, Ibu Topon dan Sekar kembali ke rumah. Setelah waktu pendaftaran tiba, semua wali murid telah mengisi formulir pendaftaran. Akan tetapi, Ibu Topon belum selesai mengerjakan dan kembali ke rumah untuk memenuhi persyaratan. Setelah kembali tiba di sekolah, ternyata dewan guru sudah mau pergi pulang. Akan tetapi, dengan permohonan Ibu Topon, mereka dipersilahkan untuk mengisi formulir pendaftaran tersebut. Dan setelah mengecek persyaratan ternyata Sekar usianya belum genap 7 tahun dan harus menunggu selama 2 bulan ke depan. Setelah 2 bulan tiba, Sekar masuk ke sekolah tersebut. Akan tetapi setelah sekolah berjalan, Sekar bolos dari sekolah dan pergi ke tempat mbah. Sekar berbicara kepada mbahnya bahwa dia tidak mau sekolah dengan alasan Sekar sering diejek di sekolah. Mbahnya menjawab, tidak, Sekar anak yang cantik, anak yang cerdas, kamu harus sekolah dan harus pintar, jadi orang yang sukses. Ketika Sekar pulang ke rumah pada waktu jam sekolah belum tiba,
Ibu Sekar kecewa kepada Sekar karena dia sudah berani berbohong kepada Ibu Tupon. Sekar berlari ke dalam rumah dan mengatakan dia benci sekolah. Ketika kembali ke sekolah, dia kembali diejek oleh temannya. Kesal dengan ejekan tersebut, Sekar Palupi marah dan memukul temannya dengan pensil ke wajahnya. Karena hal itu, Ibu Topan mendapat surat panggilan dari kepala sekolah. Setelah bertemu kepala sekolah menjelaskan bahwa Sekar Palupi sudah kelewat batas dan kemudian kepala sekolah mengeluarkan Sekar dari sekolah tersebut. Setelah 3 bulan kemudian, ayah dan ibu Sekar mengantarkan ke sekolah barunya Sekar. Setelah tiba di sekolah, ayah Sekar berpesan kepada Sekar, "Jadilah kebanggaan ayah dan ibunya." Setelah tiba di tempat kerjanya, ayah berpesan kepada ibu bahwa jika dia lelah mengantarkan Sekar, beristirahatlah. Soalnya 14 km bolak-balik mengantarkan Sekar. Ibu Topan berkata, dia tidak pernah lelah jika mengingat Sekar. Setelah beberapa saat kejadian tak terduga pun datang. Ayah Sekar mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Setelah kejadian tersebut, ibunya bertekad untuk terus mengantar ke sekolah Sekar dan mencari nafkah buat pendidikan Sekar, walau kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala. Setelah Ibu Topon melihat Sekar bisa membaca, begitu bahagianya Ibu Topon dan memanjatkan doa kepada anaknya yang dicintai. Setelah malam harinya, Sekar tidak bisa mengerjakan PR karena pensilnya hilang. Karena pengorbanan seorang ibu, Ibu Topan mencari pensil ke warung walaupun hujan turun demi anaknya tercinta dan akhirnya mendapatkan pensil yang dicari. Setelah 10 tahun berjalan dan Ibu Topan sudah semakin menua, dia bertemu tokoh masyarakat yang mengundang untuk hadir nanti malam. Ada urusan yang ingin disampaikan. Setelah bertemu, tokoh masyarakat tersebut ingin menjodohkan dengan seseorang. Tetapi Ibu Tupon ingin menanyakan kepada Sekar terlebih dahulu. Setelah pagi hari, Ibu Tupon menanyakan kepada Sekar bahwa Sekar akan dijodohkan dengan seseorang yang telah mempunyai anak satu. Akan tetapi, Sekar menolak dan ingin kuliah terlebih dahulu. Setelah mendengar jawaban Sekar, Ibu Tupon bahagia dan memang keinginan Ibu Tupon, Sekar bisa kuliah terlebih dahulu. Setelah Ibu Tupon menyampaikan ke tokoh masyarakat tersebut bahwa Sekar menolak dan ingin kuliah, mereka malah mentertawakan dan mengejek Ibu Tupon. Keesokan harinya mereka pergi ke kota untuk mencari alamat paman dari Sekar agar supaya bisa membantu Sekar dalam masuk ke universitas. Setelah mereka keluar dari masjid dan Sekar menemui dompet dan Ibu Tupon memberitahu kepada imam masjid tersebut dan mereka diantarkan oleh imam masjid tersebut kepada pemilik dompet tersebut. Setelah sampai di rumah pemilik dompet tersebut, dia berterima kasih kepada Ibu Tupon. Setelah ingin pulang, ternyata Ustadz Adil datang dan ketika ingin mengucapkan terima kasih, ternyata itu adalah Ibu Tupon dan Sekar. Kemudian mereka mengobrol di dalam rumah. Dan Ustadz Adil menceritakan kepada istrinya bahwa Ibu Topon dan Sekar ini tinggal di Gunung Kidul, tempat dulu Ustadz Adil mengabdikan ilmu agamanya di sana. Kemudian Ustadz Adil bertanya, ada keperluan apa Ibu Topon datang ke Malioboro, Yogyakarta? Ibu Topon ingin mencari pamannya supaya bisa membantu Sekar dalam masuk ke universitas. Mendengar hal itu, Ustadz Adil senang dan gembira mendengar Sekar ingin kuliah. Dan beliau membantunya. Setelah berjalan waktu, akhirnya Sekar tumbuh menjadi pribadi yang sukses. Dan dia bertemu ahli astronomi. Dia ditugaskan untuk mengisi kegiatan seminar di depan umum. Dengan kecerdasannya dan ketekunannya, akhirnya Sekar bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri di Oxford, Inggris. Hari-harinya dia habiskan untuk membaca. Sampai salah satu dosen menghampiri Sekar dan memuji Sekar dengan ketekunannya. Sampai akhirnya dia menjadi wisudawan terbaik mewakili negara tercinta yaitu Indonesia. Dan dia mengatakan dalam pidatonya bahwa ibuku adalah surgaku. Beliau adalah ibu yang telah berjuang demi suksesnya Sekar. Dan berjuang, ibu yang paling dia hormati baru ayah.
Kemudian semua pun bertepuk tangan. Setelah itu Sekar pulang ke rumah. Cuma sayang, setelah sampai di rumah, isi rumah tidak ada orang, tidak ada satu orang pun. Dan dia menanyakan kepada mbahnya. Sambil menangis, mbahnya menjawab bahwa ibunya sudah tiada. Dan film pun tamat.